Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah Allah masih terus memberikan nikmat sehat walafiat kepada kami tim Jamaah Tapak Sanjang, sehingga kami masih bisa meneruskan atau membuatkan nilai-nilai sejarah yang masih diselimuti misteri tentang keberadaan sejarahnya. Inilah kisah nyata pengalaman hidup seseorang yang namanya tidak dapat kami sebutkan, dengan judul Anabrang di Bawah Rudal. Kisah nyata ini kami mulai yang berawal dari jauh sebelum kehidupannya seperti sekarang ini. Dahulu kehidupannya sangat terpuruk. Hal itu terjadi karena jauhnya dia dari jalan Allah. Kesehari-hariannya dia habiskan dengan hal-hal yang jauh dari Allah. Akan tetapi di tahun 2008 Allah menegurnya dengan jalan masalah yang dihadapi di tengah-tengah keluarganya pada saat itu. Singkat cerita, hari terus berjalan sampai bertemu di tahun 2009. Dengan kesulitan dan kesempitan hatinya, Allah pertemukan dengan seseorang yang sedang menjalankan perjalanan amanah dari karomah ilmu guru-gurunya. Singkat cerita, tanpa dia sadari, dia pun mulai mengikuti perjalanan amanah itu. Suka duka dan pahit manisnya di tengah perjalanan amanahnya itu terus dia jalankan dengan sabar dan ikhlas, yang pada saatnya Allah turunkan atau Allah titipkan sesuatu yang baginya tak masuk akal, dan sesuatu itu jauh dari kemauan hatinya. Akan tetapi kenyataannya, apa yang telah Allah perlihatkan kepadanya harus dia terima. Singkat cerita, setelah adanya hal kejadian itu dan adanya sesuatu yang Allah titipkan kepadanya, maka mulailah berangsur-angsur jalan kehidupannya menemui titik terang. Dan dia pun sadar akan hal apa yang di masa lalunya pernah dia jalankan atau dia lakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hal apakah yang tidak masuk akal itu? Pada suatu malam dia diamanahkan untuk mendatangi suatu tempat yang lokasinya tidak jauh dari makam keramat gurunya. Dan sesampainya dia di tempat yang diamanahkan itu, maka muncullah sesuatu benda yang berbentuk atau berwujud sebuah keris besar di bawah rudal yang telah bertahun-tahun ada di tempat itu. Maka dia ambillah keris itu, dan setelah adanya kejadian itu, rudal itu pun diangkat untuk dijadikan sebagai sejarah perjuangan di zaman masa-masa perjuangan tahun 1945. Dan keris itu diberi nama Anabrang, yang artinya panglima perang. Dalam bahasa Kias Wali artinya penengah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah akhir dari 3 kisah nyata dari konten kami tim Jamaah Tapak Sanjang. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan pengetahuan kita. Mohon maaf lahir dan batin bila mana
apa yang kami sampaikan ini ada kekurangan atau kesalahannya. Akhirul kalam, khudh ma sofa, da' ma kadar, wallahu a'lamu bishawab, wa ilahil marji'u wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.